larangan investasi AS di perusahaan semikonduktor dan AI China. Ketika kalah bersaing dalam segala bidang, yang bisa dilakukan Biden hanyalah menciptakan berbagai hambatan. Seperti biasanya, dengan alasan melindungi keamanan nasional dan mencegah modal atau keahlian AS membantu modernisasi militer China. Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif larangan investasi AS di China dalam 3 bidang kunci: semikonduktor chip, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan AI. Untuk mencegah China dan mempertahankan hegemoni AS dalam inovasi teknologi, Biden telah berupaya segala cara mencegah kebangkitan China. Presiden Biden juga mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan AS untuk memantau pelaksanaan perintah ini dan memperketat pelaksanaannya. Konon kabarnya, perintah eksekutif ini akan mulai berlaku secara resmi pada tahun 2024. Selama periode perintah ini, Gedung Putih akan mendengarkan pendapat perusahaan dan lembaga modal Ventura AS serta berunding dengan sekutu-sekutu AS untuk mencapai aliansi yang lebih solid dalam membatasi investasi China di 3 bidang kunci ini. Tindakan Biden telah menarik perhatian dunia. Berhubung tindakan ini telah melanggar prinsip pasar bebas yang dimainkannya sendiri dalam WTO. Akibatnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri China serta juru bicara Kedutaan Besar China di AS secara tegas mengkritik tindakan Biden, menganggapnya merusak prinsip perdagangan bebas, berprovokasi, dan tidak bertanggung jawab terhadap hubungan AS-China, sehingga China akan meluncurkan langkah balasan setimpal. Ada sebagian opini pesimis di pasar global yang berpendapat bahwa jika China kehilangan investasi AS, perusahaan-perusahaan China di industri semikonduktor, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum akan mengalami kesulitan dan akhirnya runtuh di bawah tekanan AS. Sejumlah pendapat ini juga berpendapat bahwa larangan investasi ini pasti akan membunuh inovasi China dalam 3 bidang kunci ini. Tampaknya, negara-negara barat terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka. Alasan pertama, semakin AS menindas China, semakin cepat perkembangan teknologi China, terutama dalam hal kemampuan inovasi, dan perkembangan berkelanjutan seperti bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan semikonduktor chip, adalah bukti konkret kemajuan China. Berbagai upaya pemblokiran Biden seperti Chips and Science Act 2022 AS pada Oktober tahun lalu telah mencakup blokade menyeluruh terhadap China. Kali ini, mereka ingin memutuskan aliran dana bagi perkembangan perusahaan China di sektor ini. Dari sudut pandang ini, serangkaian tindakan AS sebenarnya menunjukkan bahwa China telah mencapai kesuksesan yang signifikan dalam 3 bidang kunci di atas. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil langkah ini, karena ini juga merugikan kepentingan perusahaan AS. Tindakan AS ini dapat diibaratkan sebagai membunuh 1000 musuh akan merugikan 800 kepentingan diri sendiri. Dari sisi lain, ini juga mencerminkan bahwa perusahaan China sudah memiliki fondasi yang sangat kuat di 3 industri tersebut. Meskipun sanksi AS akan membawa berbagai kesulitan, namun tantangan ini bisa diatasi. Dari tahun 2015 hingga 2021, AS melakukan lebih dari 400 investasi di China. Dan dari 400 transaksi tersebut, investasi langsung dari AS hanya sekitar 7 miliar dolar. Jadi, larangan investasi ini hanya akan mempengaruhi perusahaan yang masih dalam tahap awal pengembangan atau startup. Bagi perusahaan yang telah berkembang selama 6 hingga 7 tahun dalam persaingan AS China, pemutusan dan isolasi dana AS sebenarnya sudah teratasi dan tidak perlu berlebihan dalam merespons. Kedua, dari tindakan berulang-ulang Biden dalam membatasi teknologi dan investasi China di bidang teknologi tinggi, sebenarnya menggambarkan bahwa AS saat ini sedang mematuhi prinsip investasi, aliansi, persaingan, dan konfrontasi dalam kebijakan mereka terhadap China. Prinsip investasi, aliansi, persaingan, dan konfrontasi ini mengarah pada persaingan komprehensif antara AS dan China dalam bidang ekonomi dan inovasi teknologi. Alasan mengapa AS memblokir ekonomi dan teknologi adalah
Karena AS sangatlah jelas bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan China dalam perang fisik militer dan politik. Oleh karena itu, AS mengambil pendekatan perang dingin baru dan tidak berani terlibat dalam perang panas dengan China. Dengan tindakan eksekutif ini, Biden secara tidak langsung hanya meneruskan kebijakan AS sebelumnya terhadap China. Jadi, tidak perlu berlebihan dalam merespons hal ini. Ketiga, tindakan Biden memberlakukan larangan investasi AS di China sebenarnya hanya mengingatkan China untuk tidak lagi membangun ilusi memperbaiki hubungan baik dengan AS dan harus memiliki kendali terhadap teknologi inti di tangan sendiri, terutama bagi perusahaan matang yang sudah melewati ujian dari persaingan AS-China. Hal ini menjadi semakin penting. Dalam menghadapi serangan berturut-turut dari AS, China telah memiliki serangkaian tindakan balasan yang telah dipersiapkan sejak awal. Pertama, melalui peningkatan struktur industri, China telah mempraktekkan banyak skenario aplikasi dalam pengembangan di bidang teknologi tinggi ini dan mengembangkan pasar yang matang. Hanya melalui peningkatan struktur industri dan pengembangan pasar yang matang, China mulai mendominasi di 3 bidang kunci ini. Hal ini telah dilakukan oleh China selama beberapa tahun terakhir dan telah mencapai hasil yang sangat signifikan. Kedua, dari peringkat global dan kekuatan komprehensif China di bidang semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan, hanya kedua superpower Amerika Serikat dan China yang mampu bersaing secara komprehensif dalam bidang high-tech ini, karena negara-negara lain belum memiliki kekuatan serupa. Ini menunjukkan bahwa dengan mengandalkan kualitas talenta China, pengembangan pasar yang matang, dan dukungan kebijakan pemerintah pusat Beijing, undang-undang larangan yang diberlakukan Presiden Biden pada dasarnya hanya akan menjadi hiburan belaka. Coba Anda bayangkan, bagaimana industri panel surya atau fotovoltaik China atau mobil listrik China mendominasi pasar dunia hari ini. Anda akan menyadari bahwa China telah memiliki contoh yang dapat diikuti dan tidak perlu takut akan sanksi AS. Ketiga, China memiliki keunggulan sistem yang tidak dimiliki Paman Sam, yaitu sistem mengerahkan seluruh kekuatan negara. Perlu diketahui, chip, quantum computing, dan AI semuanya diciptakan oleh manusia. Selama diciptakan oleh manusia, maka tidak ada alasan mengapa China tidak bisa melakukannya. Selain itu, China dapat menggunakan regulasi pasar dan kebijakan untuk mengintegrasikan semua sumber daya di berbagai bidang dan industri yang relevan, memungkinkan semuanya menjadi kenyataan. Sebaliknya, AS yang dikuasai oleh 1% kapitalis piramida teratas selamanya tidak akan pernah bisa bersaing dengan China dalam hal ini. Oleh karena itu, China tidak perlu merasa khawatir atas undang-undang larangan investasi yang diberlakukan Presiden Biden. China dapat tetap berpegang teguh pada langkah-langkah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Beijing. Karena pada akhirnya, China adalah sebuah bangsa yang mampu menciptakan keajaiban di mana-mana. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!